Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Ad merupakan suku bangsa yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Suku ini dikelompokkan sebagai bangsa Arab yang telah punah. Menurut Ibnu Katsir, nenek moyang kaum Ad adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kaum Ad diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran pada 18 surah. Dalam surah Al-A'raf ayat 65-72 menceritakan dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya supaya kaum Ad hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan nenek moyang mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar dakwah dan peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menyelamatkan Nabi Hud bersama orang yang percaya kepadanya. Sementara dalam surat At-Taubah menyebutkan kaum Ad hanya dalam ayat 70 sebagai peringatan bagi orang-orang munafik dan kafir agar tidak mengikuti jejak kaum Ad dan kaum lainnya yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 50-60 menjelaskan usaha Nabi Hud alaihissalam dalam mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan bertobat kepada Allah agar diturunkan hujan yang memberi kesuburan bagi negeri mereka. Nabi Hud mengatakan bahwa ia berdakwah tanpa mengharapkan imbalan dari kaum Ad. Cukup imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, kaum Ad tetap tidak mau percaya pada ajaran Nabi Hud dan malah menuduhnya gila. Kaum Ad akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kutukan di dunia dan di hari kiamat. Dalam surat Ibrahim ayat 9 memperingatkan umat manusia agar tidak mengikuti kaum Nuh, kaum Ad, Samud dan kaum lainnya yang mengingkari ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Dalam surat Al-Hajj ayat 42 menyebutkan kaum Ad sebagai umat yang mendustakan nabi yang diutus ke tengah mereka. Ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan hatinya dan menghiburnya dalam menghadapi pembangkangan kaumnya. Terdapat juga surat Sad ayat 12 dan Al-Mu'min ayat 31 yang menggambarkan kaum Ad sebagai pendusta Rasul, seperti halnya kelompok-kelompok musyrik mendustakan dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Surat Kaf ayat 13 menyejajarkan kaum Ad dengan Fir'aun dan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dari penjelasan tentang kaum Ad yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, dapat digambarkan bahwa kaum Ad adalah kaum yang tidak mempercayai kerasulan Nabi Hud alaihissalam. Kaum ini menyombongkan diri sebagai kaum yang kuat, tinggi besar perawakan tubuhnya, mendiami bangunan-bangunan tinggi, istana-istana dan benteng-benteng yang dibangun di atas perbukitan. Mereka juga suka menyiksa dengan kejam, mempunyai banyak keturunan, hewan ternak, kebun-kebun dan mata air. Oleh karena kelebihan-kelebihan itu, mereka merasa tidak ada yang lebih kuat dan perkasa dari mereka. Ketika Nabi Hud alaihissalam datang memberikan peringatan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mengejek Nabi Hud alaihissalam dan menantangnya untuk mendatangkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kaum Ad ditimpakan musibah kekeringan. Ada pendapat kekeringan itu berlangsung selama 3 tahun, tetapi musibah itu tidak menyadarkan mereka. Akhirnya kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah angin dahsyat yang ditiupkan selama 8 hari 7 malam. Firman Allah menyebutkan bahwa kaum Ad dilebihkan kekuatan dan perawakan tubuhnya dibandingkan umat sebelumnya. Hal ini menyebabkan munculnya tafsir berlebihan dalam menggambarkan tubuh kaum Ad. Ada yang menyebut tubuhnya setinggi pohon kurma, setinggi 12 hasta, dan ada pula yang menyebutkan tinggi mereka antara 400 sampai 500 hasta. Semua cerita ini dibantah oleh Muhammad Bayyumi dalam bukunya Dirasat Tarikhiyah min Al-Quran Al-Karim sebagai cerita yang tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, meski tubuh mereka memang lebih besar dibandingkan orang-orang sezaman dengan mereka. Ungkapan bahwa kaum Ad, Iram yang mempunyai pilar-pilar juga memunculkan multi tafsir. Ada yang menyebutkan Iram sebagai nama pahlawan Ad dan pilar-pilar diibaratkan sebagai tubuhnya. Ada pula yang menyebutkan Iram sebagai ibu kota kaum Ad, terletak di Arab Saudi Selatan yang memiliki pilar-pilar tinggi. Terlepas dari itu semua, keberadaan kota Iram telah diselidiki oleh para ahli. Beberapa berpendapat Iram terletak di antara Aden atau Yaman dan Hadramaut. Pendapat lain mengatakan
Iram letaknya di Damaskus sekarang dihubungkan dengan Aram yang berkuasa di Damaskus sejak abad ke-11 sebelum Masehi. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kota yang bernama Iram. Itu hanya khayalan pembuat cerita yang diungkapkan sebagian penafsir Al-Quran. Kata Al-Haqqaf dalam Al-Quran yang berarti bukit-bukit pasir disebutkan sebagai daerah kaum Ad di masa Nabi Nuh alaihissalam. Para peneliti berbeda pendapat tentang letak Al-Ahqaf. Ada yang menduga di daerah luas di Arab Saudi Selatan, ada yang menyebut di sebelah timur laut Hadramaut di selatan Rub al-Khali. Ada juga peneliti yang berargumen bahwa tempat kediaman kaum Ad bukan di Arab Saudi Selatan, tetapi di Arab Saudi Utara. Daerah itu diperkirakan berkelok-kelok di daerah yang membentang dari Hisma di Sinai sampai daerah suku Syamur. Pendapat ini didukung oleh adanya kaum Oaditak dalam buku Yunani karangan Ptolemaikus yang menyebutkan bahwa mereka bertempat tinggal di bagian utara semenanjung Arab, dekat lokasi sumur Iram di daerah Hisma. Oaditak diidentifikasikan sebagai kaum Ad. Bukti lain, di daerah lembah-lembah yang terdapat di utara Hijaz ada lembah yang bernama Lembah Iram. Penggalian arkeologis menemukan adanya tempat bernama Iram di selatan Yordania. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, kaum Ad disebutkan bersama kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Lembah ini, menurut salah satu pendapat, adalah Wadi Al-Qura, suatu lembah yang melintasi barisan pegunungan Hisma. Di antara pegunungan ini, ada gunung Iram yang sekarang dinamai Ram.